Jadi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, ya kan? Nyalakan loncengnya. Ding, jangan lupa komen. Oh, pengalaman buruk itu mau diancam pakai golok. Oh, Parang di sama Iwan di Batu Licin. oh batu licin. Ada video Itu dalam posisi apa Pak Muhtar? main plan. Momen plan. Kita arahkan sebabnya sini sebabnya alatnya bla bla bla. Tiba-tiba ada boleh di situ. Itu orang dibebaskan. masyarakat desa Pak atau apa? Apa? Kenapa Pak dikejar pakai golok? Dikejar pakai golok karena belum dibebaskan. Udah ditambang. Sudah ditambah. Guysnya kurang, nggak boleh dulu ngajukan tambangan berapa ditahan. Itulah. Selamat pagi Pak Muhtar. Halo, pagi. Perkenalan Pak, siapa namanya Pak? Mohtar. Guys, ini salah satu pro hire PT Timah guys. Bapak lagi sibuk ya Pak? Enggak juga. Oh Pak, saya sedikit mau bertanya-tanya Pak. Apa itu? Pak, apa kesannya masuk di PT Timah Pak? Kesannya, alhamdulillah senang sekali ya masuk ke PT Timah, keluarga besar BUMN mineral salah satu ya. Ya, alhamdulillah masuk sini. Oh, Pak dilepas aja Pak maskernya Pak, Oh, biar dilepas. kedengar suaranya Pak. Oh iya, guys kelihatan guys muka gantengnya guys. Pak sebelumnya Bapak pengalamannya di mana Pak? Apakah sudah pernah di mineral? Kalau di mineral baru pertama di Timah. Ah, Jadi saya gabung di Timah itu 2018 awal. Nah, sebelumnya saya di PT Semen Indonesia. tahun berapa itu Pak? 2015. Oh, 2015. Sampai 2018. Sebentar Pak. Oh, itu lama itu, Oh, 2015 sampai 2018. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya lagi di perusahaan batubara di Kaltim 1 tahun. 1 tahun. Terus sebelumnya lagi di Kalimantan Selatan 11 tahun lebih. Oh, jadi lama di batubara ya Pak? Ya. Baru ke semen, lalu ke mineral Timah. Yes. Oh, jadi udah keliling dunia Pak? Keliling Indonesia. Kalau keliling dunia belum ya, Belum. baru di ASEAN Oh, sama biasa. Australia. Pak, Iya. bedanya penambangan timah sama penambangan batubara apa Pak? Bedanya kalau di batu bara itu per layer atau per lapisan. Jadi kita harus benar-benar jauh lebih selektif daripada di mineral. Kalau mineral itu relatif masif, jadi harus dipastikan konsistensi alat beratnya saja supaya masuk ke pengolahannya continue. Oh, kalau Supaya boleh, produksi tinggi. nah kalau boleh tahu Bapak menduduki posisi apa Pak sekarang Pak? Kalau sekarang Main AVP, plan kah? jadi di Kabit P2P. Oh, P2P, Kabit P2. Oh, ternyata Kabit Primer. P2G, guys. Jadi tugas pokoknya apa Pak itu Pak? Tugas pokoknya merencanakan semua lini produksi di UPTP. Oh. Dari di Bangka tambang besar sama di Belitung di tambang besar. Nah, selama Bapak bekerja di dunia tambang, ada nggak Pak pengalaman yang sampai sekarang masih teringat dan terngiang-ngiang? Oh, kalau terngiang-ngiang dulu skripsi ya. Oh, skripsi. Skripsi di Freeport tuh di underground. Wah, gimana itu Pak Wah, ceritanya itu Pak? Terngiang-ngiang. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2000. Waduh, tahun 2000 udah sampai Freeport ternyata. 2001 lah, 2001. Naik apa itu Pak? Kalau ke Freeportnya naik pesawat pak. Bukan naik getek, itu naik kapal. Pesawat buruk. Jadi naik pesawatnya Airfast. Airfast Dari Jakarta, Oh. transit di Makassar, baru ke Papua. Nah, pengalaman sana yaitu masuk ke underground tuh pagi jam 5:30 maksimal jam 6, keluarnya tuh minimal jam 6 sore. Jadi bener-bener nggak kena matahari. Itu masuk ke underground ya Pak? Masuk Udah di level underground. berapa Pak?
itu minus 80 Waduh, mdpl. Jadi kebayang ya. 80. Sekarang udah. Oh, sekarang udah minus hampir 200. Oh gitu. Itu kan pada masa skripsi ya Pak. Kalau pas sudah terjun di dunia industri Pak, kalau udah bekerja pengalaman apa Pak? Yang Pengalamannya terkesan sampai sekarang Pak. semuanya berkesan kalau bagi saya dalam setiap. Kalau pengalaman buruk Pak? Oh, pengalaman buruk itu mau diancam pakai golok. Oh. Parang itu sama Iwan di Batu Licin itu. Oh batu Di licin. sana begitu ininya lah. Itu dalam posisi apa Pak Muhtar? Main plan. Oh main play. Jadi kita ngarahkan sebaiknya ke sini, sebaiknya di sini alatnya, bla bla bla. Tiba-tiba ada boleh di situ. Itu belum orang dibebaskan. masyarakat desa Pak atau apa Pak? Apa penduduk suku? Masyarakat desa. Oh. Kenapa Pak dikejar pakai golok Pak? Dikejar pakai golok karena belum dibebaskan. Oh. Udah ditambang. Sudah ditambah. Seperti itu, guys. Uangnya kurang. Nggak boleh dulu melanjutkan penambangan. Alat beratnya ditahan. Dibawain parang, golok. Ikam pergi ikam. Wah, itulah. Oh itu bahasa Kalimantan ya Pak? Iwan tuh pernah tuh satu set sama saya. Oh ini satu set juga. Halo. Makan guys. Makan, Riz. Ini bagian dulu di sana bagian apa Pak? Ya, kita masyarakat biasa yang bekerja di sana. Oh masyarakat biasa, guys. Ternyata di Timah ini banyak pro yang ada, guys. Apalagi di UPTB, guys. Nah, ini kembali lagi ke Bapak Muhtar, Riz. Jadi apa pesan Bapak kepada Generasi muda. generasi milenial, Pak? Ya, Apalagi khususnya di dunia penambangan, Pak. khususnya di dunia penambangan, berkarirlah dengan baik, bekerja dengan baik, amanah, jujur, dan satu lagi kerja di tambang itu jauh lebih baik daripada kerja yang bukan di tambang. Kalau ini Pak, apa namanya? Kalau dari segi gaji Pak, kalau di perusahaan tambang gimana Pak? Kalau di perusahaan tambang memang kalah sedikit dibandingkan perusahaan minyak. Tapi dia termasuk top 3 dari semua industri yang ada di dunia ini. Nah, Untuk level tadi lupa nanya Pak, kenapa Bapak lebih memutuskan untuk terjun ke dunia tambang? Apakah niatan pribadi atau dorongan orang tua atau karena ada pacar di sana Pak? pacar saya nggak punya, saya sekarang nih fokus. Oh, jomblo, sekolah, Pak? ya, jomblo. Gitu. Ya jadi Sensor. itu sebelum SMA itu lihat orang nambang di underground. Duh, udah ada nambang Pak. Lihat di TV. Oh, di TV. Ya, di TV nambang emas kalau nggak salah di daerah Amerika Selatan ya kayak Bolivia atau Nicaragua, ada sejenisnya lah, Paraguay gitu. Nah itu kok ini ya, dia keluar dari tambang terus bawa helmnya itu ketemu keluarganya, Keren. keren gitu ya. Terus sore bercengkrama sama keluarga, besok pagi dia ke tambang lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah dari situ wah bagus nih masuk kerja tambang nih, hidup tuh balance gitu ya. Oh, Kerja, terus bukannya sering LDR Pak kalau di dunia tambang Pak? LDR tuh karena rooster ya sekian minggu, kayak Iwan itu sampai setahun baru pulang. Oh gitu, sistem roster jadi Pak ya di tambang ya Pak? Iya. Oh. Kalau saya dulu roosternya 4 minggu maksimal, 1 minggu pulang. Di 82, ada yang 62, tapi saya lebih milih 4 minggu. 42. 41, 4 minggu kerja. 4 minggu full kerja. 4 minggu kerja, Terus kemudian 1 minggu full libur. full libur. Oh gitu, semua ditanggung perusahaan ya Pak? Semuanya di Oke. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Bapak kan di mineral di Timah, di perusahaan PT Timah. Untuk kedepannya seperti apa kira-kira Pak? Berdasarkan prediksi atau cabang keilmuan lainnya, apakah ada potensi-potensi ataupun kayak mineral-mineral lain yang bisa ditemukan di Timah atau semacamnya Pak? Ya, tren ke depan ini kalau perolehan timahnya memang di primer. Berikutnya primer itu menjadi primadona. Paling cepat 3 sampai 5 tahun ke depan. Karena aluvial
di darat sama di laut. Nah itu sudah cadangannya udah menurun lah. Itu. Nah kalau untuk mineral yang lainnya itu ada mineral ikutan. Nah itu juga prospektif itu sama pemerintah didorong supaya untuk dioptimalkan, dikonservasi, terus kemudian dimanfaatkan lah gitu. Termasuk yang primadona sekarang ini, salah satu primadona yang sedang in ya di 2019-2020 adalah rare earth ya, rare earth element. Jadi Itu untuk bahan-bahan apa itu Pak? itu untuk salah satu komponen terpenting untuk untuk pembuatan kayak misalnya komponen pesawat. Oh, dari Terus itu ya Pak? kemudian, ya. Oh, itu berarti ada di kandungan mineral ikutan biji timah itu Pak? Tanah mineral Oh, jarang. tanah mineral jalan. Yang ada di wilayah penambangan kita berarti ya Pak? Iya, itu lagi diteliti, kita ada proyeknya. Oke Pak, kembali lagi Pak. Oke. Tadi kembali lagi Pak ke mineral ikutan tadi Pak, yang untuk bahan-bahan komponen pesawat itu gimana Pak? Jadi dipisahkan, jadi ada dua. Mineral ikutan timah itu adalah produk samping dari kita mengambil bahan tambang galian, dalam ini adalah mineral timah. Nah, apa itu mineral ikutan timah? Bisa pasir kuarsa, bisa macam-macam lah, bukan yang material tanah jarang, bukan rare earth element, bukan mineral tanah jarang. Nah, kalau untuk yang kedua ini adalah mineral tanah jarang, itu adalah komponen-komponen yang terkandung di mineral bawaannya yang berasosiasi dengan timah. Dalam ini dikasih tadi itu ada macam-macam tuh, ada bonasit, ada macam-macam. Nah, salah satunya itu kalau dia ditingkatkan kadarnya menjadi bahan tambang yang sangat diminati dunia, dalam hal ini adalah mineral tanah jarang itu. Oh, itu kedepannya seperti itu. Kedepan trennya akan seperti itu. Itu yang primadonanya adalah mineral tanah itu udah jarang. diteliti jadi Pak? Sudah ada penelitian di PT Timah, khususnya ada di Pulau Bangka ya. Itu ada, potensinya ada, cuman masih diperdalam lagi. Kira-kira mana yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi untuk sementara ini akan beralih ke primer semua ya Pak ya? Nanti trennya dalam 3-5 tahun ke depan itu primer bakal mendominasi. Apa bedanya primer sama aluvial Pak? Bedanya untuk di aluvial, teknis penambangannya biasanya adalah maksimal di 10 meter kedalaman. Nah, jenis materialnya itu adalah placer. Placer itu bawaan ya, material itu biasanya bisa dari gunung atau bisa dari laut yang terangkat, proses geologis dan lain sebagainya. Intinya dia sudah terendapkan di lokasi tersebut, siap diambil dengan mudah, dengan alat yang sederhana pun bisa. Sedangkan primer itu adalah material yang perlu diambil, digali, karena proses-proses geologinya yang memungkinkan tidak bisa langsung siap diambil sehingga mendapatkan kadar tinggi, itu tidak bisa. Itu primer. Oh, belum matang ya Pak? Belum matang, betul. Oh, jadi aluvial tinggal makan, primer dimasak dulu. Oh, pakai telur enggak Pak? Kalau yang aluvial dia dimasak setengah matang, dimasak langsung siap keluar hasil, bisa dilebur. Nah, kalau yang primer dimasak setengah matang, ditingkatkan kadarnya, kemudian baru bisa dilebur. Jadi lebih kompleks sedikit di primer dibandingkan aluvial yang kita lakukan sekarang. Oh gitu ya Pak ya. Ada pertanyaan lain Pak? Kembali ya. Oh kembali guys. Ada tambahan Pak? Ayo, jadi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, ya kan? Nyalakan loncengnya. Ding ding. Jangan lupa komen. Jangan lupa di share. Tuh guys, 2 jempol guys. Minggu ini kan kreatif lah kawan-kawan semua. Jadi ini jam istirahat guys. iya, di break lah. Iya. Ada ini pesan untuk tim-tim lain Pak? Tim-tim lain tetap semangat bekerja, ya kan? Bahwa yakin bahwa kita di tim itu eksis sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun depan. Amin.
Kalau ini di masa pandemi seperti ini Pak. Oh, masa pandemi jangan lupa keluar rumah selalu bawa hand sanitizer ya sebelum masuk lokasi-lokasi tertentu, misalnya rumah makan, warung makan, ke mall, atau ke toko, jangan lupa cuci tangan dengan ya kan? Kalau nggak perlu-perlu amat, tidak perlu keluar rumah, cukup di rumah saja.